Pak Muhammad, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Jono Cakra Krishna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini saya tebak Pak Muhammad lagi di Nganjuk Kota ya. Betul sekali Mas Jamal. Ini saya sampai hafal kebiasaannya Pak Muhammad kalau di pagi hari loh. Iya betul. Dan ini saya juga boleh nebak juga gak Mas? Boleh. Apa nih? Iya. Habis ini Mas Jamal turun siaran kemudian liputan. Aduh, ini sampai hafal ya satu sama lain ya. Iya betul. Pagi ini gimana Pak Nganjuk Kota Pak? Nganjuk Kota saat ini mendung cerah ya. Terus kemudian lalu lintas ya karena sudah lebih menjelang jam 7 ya, ramai sekali Mas. Tapi masih dalam yang wajar dan aman. Cuman memang ada beberapa poin itu yang memang harus digarisbawahi itu kalau misalkan di jam-jam enduring time seperti ini kan menghormati pengguna lain itu betul sangat harusnya sangat ditekankan. Rata-rata egoismenya tuh muncul dengan sendirinya. Soalnya jam mepet ya Pak ya. Enggak, apalagi nyunyun sewu ya pengguna yang roda 2 itu egoisnya luar biasa gitu. Karena budaya antri di Indonesia ini kan masih belum digalakkan ya. Apalagi antri di jalan ya. Marka-marka jalan itu sebenarnya kan dibikin untuk membuat tertib ya. Bukannya tapi kan kenyataannya kalau roda 2 itu kan kadang ya selewat sana selewat sini itu tidak memperhatikan marka dan tidak mau antri, apalagi yang mungkin di simpang 4 yang ada lampu merahnya gitu kan, harusnya yang depan itu kan jalan duluan kemudian yang belakangnya itu mengiringi gitu. Tapi kenyataannya kadang tuh balapan ya Pak ya, ngeblong kanan ngeblong kiri gitu loh. Sudah tahu depannya itu masih sign rating tapi masih disalib dari kiri juga. Itu kan sebenarnya kan juga lucu juga ya. Iya, itu udah tahu. Aduh, gimana udah ya? tahu depannya sign kanan, kanan tapi masih bisa dipotong sign kiri atau kadang dipotong lurus. Itu kan juga lucu juga. Lah iya itu. Jadi kadang itu gimana ya? Terutama anak-anak muda nih ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Saya juga masih muda ya kan. Kita tuh emosinya itu loh Pak, yang kadang nggak bisa terkontrol gitu pas waktu di jalan, itu yang bahaya menurut saya. Betul. Wah, ini akhirnya sering terjadi apa ya, kayak cekcok antar pengguna jalan gitu kan. Rata-rata kan juga itu gara-gara itu. Iya. Jadi kurang bisa mengendalikan emosi itu masing-masing. Ini sampai di jalan mana ini jenengan? Ini saya di Citarum, Mas. Citarum. Ini. Ya, mau ngopak dulu ini. Wah, mantap. Enggak olahraga. Badannya agak pegel-pegel. Libur dulu. Cuci dulu. Wah, ini kalah sama Kang Zen ini, Pak Muhammad ini. Iya. Ini saya juga libur nggak belanja pagi, libur nggak olahraga, badannya agak pegel-pegel. Waduh. Jadi langsung ngopak dulu. Fokus kopak aja ya berarti ya. Lah iya. Memanjakan tubuh dulu ini. Makanya itu, aduh kemarin habis dibawa ke Jakarta ya, masih kerasa capeknya ini kayaknya. Lah iya. Kawasan Citarum juga masih ramai ya Pak ya? Masih ramai kan Mas, ini kan masih belum jam 7, kemudian ini kan jalan Citarum ini kan jalan kayak jalan pintas ya menuju jalan dari itu, jadi ya luar biasa juga. Anak-anak SMA gitu ya. Iya, makanya di jalan Citarum ini juga banyak dikasih speed bump ya. Namun ada titik yang speed bump itu keterlaluan Mas, tinggi. Ini itu yang besok itu. Bukan untuk keselamatan, malah buat ngeprank jalannya ini. Betul ya Mas. Itu ini bangunnya kok asal-asalan gitu kan. Iya. Itu pakai ini Pak, apa namanya, aspal gitu atau
pakai ban atau pakai apa? aspal. Aspal. Pakai aspal. Waduh. Terutama yang titik yang ada jembatannya kecil itu mas, yang tembus ke Cabang lah. Itu sepedanya kalau saya bilang kurang manusia. Kasihan, apalagi yang pakai sedan ya. Iya, harus pikir ulang kalau mungkin kapok nggak bakal. Lah iya. Waduh ini pakai aspal pula. Kalau biasanya pakai ban bekas atau ban apa namanya, pakai yang itu kayak apa ya, karet itu masih mendingan ya. Ini pakai aspal ini. Kayaknya memang sudah ada di marketplace ya mas, kayak speedbump yang berupa karet kemudian sudah ada warnanya. Ada itu. Sudah ada. Oh iya. Terus aku mas, saya itu menarik perbincangan dengan Pak Sudarmawan. Ya Pak Sudarmawan itu contoh driver yang aku rasa driver yang benar-benar gentle gitu, betul. sejati gitu. Dan sebenarnya kita butuh ya driver dengan sosok seperti Bapak Sudarmawan ini. Kalau driver sejati itu pasti dia, apalagi menggunakan unit yang besar, dia pasti tahu ya apa norma-norma yang tidak tertulis di jalan raya gitu loh. Seperti memberikan kesempatan kepada kendaraan yang lebih kecil gitu. Katakanlah saya itu kalau misalkan di jalan tol ya ketemu dengan driver dengan dimensi yang besar, itu mereka punya norma-norma yang tidak tertulis, seperti kalau misalkan mereka ada di posisi jalur cepat, kemudian di jalur lambat itu ada kendaraan lain yang dengan kecepatan rendah, dia akan menyalakan sein kanan. Dengan tujuan agar kita yang di belakangnya di jalur cepat itu tidak mengambil jalur kiri. Jadi seperti memberikan peringatan di kendaraan di belakangnya. Ini hanya salah satu contoh aja. Banyak hal-hal seperti ini. Kadang kalau kita sudah terbiasa di jalan raya, kita akan paham juga gitu. Iya betul. Banyak hal-hal yang tidak diajarkan, tidak ditulis dalam satu aturan baku gitu ya Pak ya. Iya betul. Beda lagi dengan driver yang katakanlah ya baru aja atau driver pengganti itu kadang tidak melakukan hal-hal seperti itu, dan itu sangat benar. Tapi kalau kita sudah terbiasa, contohnya tadi, kalau misalkan ada yang di jalur cepat kemudian melakukan sein kanan, kita yang di belakang itu nggak akan berani untuk mengambil atau mendahului dari kiri karena jalur kiri ada kendaraan yang melambat, seperti itu contohnya. Tapi banyak sekali Mbak. Nanti kalau misalkan kejadian lain mungkin akan saya sampaikan. Lalu buat Bapak Sudarmawan, saya doakan tetap sehat selalu. Amin. Untuk rezekinya. Amin. Oke. Salam buat driver yang lain yang sering memberikan kontribusi di Jakarta. Pak Adam itu juga. Pak Adam ini tadi driver tronton juga Pak. Iya betul sekali. Nah, karena siap. akhir-akhir ini kan kita lihat apa ya, kayak attitude driver tuh yang kurang benar gitu. Kadang di jalan yang harusnya membutuhkan fokus tinggi, mereka mainan HP, teleponan gitu. Padahal kanan kirinya dengan situasi yang tidak aman, gitu. Terus akhirnya merugikan pengguna lain. Seperti itu mas yang saya mungkin perlu saya sampaikan. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Muhammad. Sama-sama Mas Pak Wisano, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat juga Pak Muhammad. Cakra Krishna 106.1 Warta dalam Suara. Sudah masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser. Selamat pagi. Sebuah inovasi obat tradisional warisan leluhur hanya untuk Anda yang sudah dilengkapi izin BPOM dan sertifikat halal. Herbal dari ACA
menjaga